berkaitan dengan cinta ini Bapak Ibu pemirsa. Ini ada satu kisah yang pernah saya baca atau dengar. Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya di padang pasir. Kalau saya melihat kacamata itu berarti dia nggak cinta sama istrinya. Ini mohon penjelasannya Bu ya. Karena apa ini kisah? Kalau ditinggalkan, apa karena tidak tanggung jawab, atau karena tidak cinta atau seperti apa? Silahkan mohon maaf ya. Begini, jadi Nabi Ibrahim ini kan salah satu seorang nabi yang pertama kali bisa mendeskripsikan ketuhanan secara sempurna. Sebelum itu hanya dugaan-dugaan kira-kira ya. Kalau bertuhan mau suku primitif di hutan yang belum punya peradaban, masih pakai koteka, yang masih telanjang makan daging mentah juga sudah bertuhan kok. Ya, karena mereka ini mesti ada di luar kekuatan, di luar alam ini. Ya, kadang-kadang halilintar menyambar, akhirnya rumahnya terbakar, kemudian melihat binatang buas, sungai yang deras, akhirnya kan kadang-kadang akhirnya ini Tuhannya nih, sungai, ini matahari menjadi Tuhan, bulan dan sebagainya. Tetapi pokoknya bertuhan semuanya. Saya tidak mempersoalkan apapun Tuhannya, yang penting ada kekuatan yang luar biasa. Nah, itu beragam sekali. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang telah mampu mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan ketuhanan secara sempurna. Makanya kita sendiri termasuk milad Ibrahim. Kita ini termasuk pengikut Ibrahim. Karena Nabi Muhammad sendiri ajarannya itu harus mengikuti milad Ibrahim. Makanya fattabi millata Ibrahim hanifa. Yaitu di mana posisinya dari sisi cinta Nabi Ibrahim yang hanya kepada Allah saja. Ukurannya sedang cinta. Nah, persoalan cinta ini orang kadang-kadang malas menguji cinta ya. Wahai perempuan, jangan kau percaya dulu lelaki mengatakan I love you. Diuji dulu. Kamu juga sama, ada perempuan mencintaimu, diuji dulu dong. Sejauh mana cintanya. Karena bagaimanapun juga harus kau ketahui bahwa ketika engkau sudah menyatakan cinta dan Allah sudah menerima cintamu, satu yang ketahui, Allah itu maha cemburu. Perempuan yang sangat mencintai suaminya, percaya nggak? Melirik aja dia marah. Ngapain melirik kamu? Sampai nyetir mobil lihat spion aja marah. Dasar mata keranjang. Saya bilang mah kalau ngeliatnya ya nabrak orang. Apalagi lihat berselingkuh ketahuan kan sama-sama itu. Maka ketika hati kita ini terjadi penyelewengan, ada apapun selain Allah yang kita cintai, percayalah Allah maha cemburu. Ya, pasti ketangguhan Allah. Nah, untuk ternyata dari perilaku sehari-hari, Nabi Ibrahim ini sayang banget sama Ismail nih. Ya kan? Ya mungkin melebihi batas kewajaran lah. Akhirnya kan Allah diuji. Ya, untuk menyembelih anaknya itu. Ayo berani nggak? Coba. Sebetulnya hanya ujian loh, sebetulnya mah. Ternyata dia lakukan juga kok. Maka dia sah sebagai pencinta. Iya. Sampai anak istrinya ditinggalkan juga sama. Jadi begini, Allah menyuruh anak istri ditinggal karena dia menjalani perintah Allah, nggak ada masalah. Ya, itulah masalah ukuran cinta itu. Jadi ukuran cinta itu tanpa batas kalau Allah itu, apapun lakukan. Nah, tetapi Nabi Ibrahim juga ketika menjalani perintah Allah meninggalkan anak istrinya, dia titipkan kok. Karena ini perintahmu, ya sudah aku titipkan oleh anak istriku. Rabbi inni askantu zurriyati biwadin ghairi dzar'in. Ya Allah, aku titipkan anakku, ku tinggalkan di lembah yang kering kerontang tanpa pepohonan. Ya Allah, mudah-mudahan mereka dikasih rezeki yang banyak. Warzuqhum minas samarat waja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah,
Jadikanlah mereka itu kira-kira disukai oleh seluruh orang dunia ini. Dan itu semua sekarang terbukti bahwa kota Mekah menjadi tempat tujuan ya banyak umat manusia. Bahkan kita di sini untuk melihat Ka'bah itu menjual barang-barang yang mung-munge ya. Yang itu dijual sawahnya 100 tombak dijual buat naik haji. Itu semua terjadi. Kemakmuran di kota Makkah, di kota Madinah yang luar biasa itu karena titipan ini. Jadi artinya bahwa ketika kita itu yang cinta itu satu, nggak ada dua tuh. Nggak mungkin sini cinta nggak mungkin. Mustahil. Kalau orang punya dua lobang, di hatinya ada lobang, itu namanya munafik. Nifak itu kan lobang, artinya berlobang. Sini bilang senang, bilang senang. Yang senang mana? Dua-duanya nggak bisa. Nah itu makanya jadi selain Allah tidak ada yang dicintainya. Sehingga ketika yang menyuruh adalah yang di kekasihnya, maka semuanya ditinggalkan, nggak ada urusan. No way ya. Nggak ada jalan lain. Ya sudah kita laksanakan. Dan ini artinya bahwa ketika begini, disuruh oleh Allah pergi, kemudian dia tinggalkan, dia titipkan. Mungkin saja yang dititipkan kepada Allah kan bertanya, kepada siapa engkau titipkan? Kepada Pak Dik-Dik, kepada Pak Habibie. Mungkin oh ya seneng ya percaya. Tapi kalau saya titipkan kepada Allah, nyengir. Nanti makannya dari mana? Di situ kita masih bimbang sesungguhnya, masih khawatir nggak dikasih makan malah. Percayalah, saya titipkan anak saya, wahai anakku, masa depanmu, nasibmu, semuanya ku titipkan kepada Allah. Kalau akidahnya nggak jelas, dia mau nangis seperti dibuang, betul nggak? Tapi sudah saya titipkan ke Bapak Presiden, waduh senang banget, betul nggak? Bukan sama siapa orang terkaya sekarang, Pak Erick Thohir, sudah wah dia senang. Jadi artinya jujur hati kita masih mempercayai kekayaan manusia daripada Tuhan yang Maha Kaya itu. Jujur aja. Makasih kita.